bahwa guru itu adalah kurikulum hidup. Jadi guru itu kurikulum hidup. Jadi apapun media, apapun metode, apapun pendekatannya, tapi kalau gurunya tidak mampu menjalankan itu, saya rasa sama saja. Tertarik ya. Guru yang ngajar kemudian koneksikan dengan bakat kita. Gitu. Saya rasa itu pasti nyambung dia. Gitu. Ya, baik. Jadi begini. Memang matematika ini sebenarnya kehidupan itu yang pertama. Sehingga sebenarnya kata sulit itu sebenarnya ya sudah tidak ada lagi. Kenapa saya bilang kata sulit itu sudah tidak ada lagi? Yang pertama, saya banyak belajar, banyak membaca tentang kajian-kajian, tentu diawali dengan persoalan. Dan persoalan itu selalu muncul kata sulit itu, yang sebenarnya hasil dari kajian itu kan tentu mengurangi kesulitan yang dihadapi orang yang sedang belajar matematika gitu. Ya, sehingga untuk sementara menurut saya saat ini tidak ada lagi kata sulit karena kajian itu sudah banyak. Kajian itu kan pasti di kemudian itu kan pasti muncul konsep baru bagaimana supaya kata sulit itu semakin berkurang. Paling tidak harus semakin berkurang. Paling tidak ya minimal bukan berarti tidak ada ya. Tetapi paling tidak itu kan semakin berkurang gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kenapa misalnya pada diri siswa itu menyatakan bahwa matematika itu sulit? Ya tentu yang pertama itu karena mungkin saja para guru atau pendidiknya itu membelajarkan siswa itu tidak sesuai dengan siswa itu sebenarnya seperti apa. Jadi sebenarnya yang harus tahu pertama itu apa? Psikologi siswa, karakter siswa. Begitu. Jadi siswa itu sebenarnya dia itu pertama itu bahwa secara psikologi yang harus dia tekankan atau yang harus dimasuk ke dalam pikiran dia itu kan hal-hal konkret ya. Sehingga dalam proses pembelajaran gunakan hal konkret itu. Nah, konkret yang mana lagi? Semua konkret. Tidak berarti konkret istilah-istilah yang ada di Jawa sana lalu kita bawakan di sini. Paling tidak kan konkret itu konkret yang kontekstual. Nah, kontekstual yang dimaksud itu ya situasi atau benda atau alat yang digunakan itu minimal anak itu dia sudah merasakan, pernah pegang atau pernah lihat kan itu. Jadi itulah kontekstual, nyata dan kontekstual begitu. Sehingga pembelajarannya harus menggunakan itu minimal menggunakan alat konkret, tapi konkret yang kontekstual. Kemudian yang berikut supaya mengurangi tadi ada penilaian bahwa matematika itu susah, sudah itu. Yang paling penting juga itu harus pembelajaran itu kan harus masuk ke dalam dunia siswa, dunia anak. Dunia apa? Dunia anak maksudnya apa? Anak-anak itu kan senang bermain mereka, sehingga pembelajaran itu harus yang ditekankan itu kan libatkan siswa itu kan dalam hal apa? Bermain itu gitu. Tetapi itu tadi bermain tapi tidak secara sadar dalam permainan itu ada pengetahuan yang harus ditanamkan ke dalam diri siswa gitu. Berarti di sini bahwa sebenarnya sulit itu ada, tetapi kesulitan itu akan mudah ketika ada pendekatan dan mengetahui karakter siswa. Karakter psikologi siswa tadi itu dia harus tahu dunia siswa ya. Bahwa dunia siswa itu itu tadi dia senang dengan bermain gitu. Lihat saja anak-anak di luar sana
Jadi mereka itu kan lebih senang bermain. Coba ketika kalau kita itu sebentar mereka senang bermain itu lalu kita suruh misalnya angkat batu atau suruh angkat kayu, tidak mungkin kau mau. Karena mereka lagi senang bermain dengan teman-temannya. Harus masuk dalam dunia. Iya, oke. Itu mungkin harus juga ada Nah, pendekatan apalagi kontekstual. ya, sekarang ini kan begini, itu deh kontekstual tadi itu barang itu kontekstual dan kalau bisa harus terupdate juga kontekstualnya. Terupdate maksudnya apa? Lagian sekarang ini kan media sosial, media sosial sudah itu ya banyak lah dan media sosial itu kan mungkin itu dijadikan sebagai salah satu sumber belajar siswa, gitu. Sehingga alat atau bahan yang digunakan minimal itu kan yang sesuai dengan yang lagi viral, misalnya yang ada di YouTube itu game pembelajaran itu, gitu. Jadi bisa kita gunakan itu untuk menjadi media, karena itu media semua, media menanamkan pengetahuan kepada diri siswa, begitu dia. Intinya jadi tidak ada hal yang sulit selagi ada kemauan. Iya, gitu kan. tidak ada sulit. Kan melahirkan kesulitan itu jika kita salah. Ya. Mengajak siswa untuk belajar. Kakak juga adalah orang matematika. Ya. Mungkin bisa sedikit sharing gitu ya. Jadi kenapa lo jadi sampai harus pilih matematika dulu artinya mungkin sharing yang mungkin juga bisa diterapkan oleh semua orang dalam membelajarkan matematika. Iya, dulu memang waktu saya masih SD, tapi mungkin dari dulu karena bakat tidak terlepas itu. Memang waktu itu mungkin istilah bakat itu jarang didengar, tapi setelah kita pahami mungkin karena bakat itu yang pertama. Yang kedua, itu deh kembali kepada guru yang ngajar, gitu. Dari memang guru itu kan istilah sosok ya, sosok yang membuat orang itu kan bisa atau tidak itu tergantung pada gurunya. Makanya selalu orang bilang, betul juga orang bilang begini, bahwa guru itu adalah kurikulum hidup. Guru itu kurikulum hidup. Jadi apapun media, apapun metode, apapun pendekatannya, tapi kalau gurunya tidak mampu menjalankan itu, saya rasa sama saja. Jadi itu dasarnya, jadi bakat dari kemudian orang yang mengajarkan saya itu membuat saya paham matematika itu, begitu. Jadi itu sehingga membuat saya dulu. Jadi ketertarikan saya belajar matematika itu, saya ingat saya itu masuk kelas 3 SD. Masuk kelas 3 SD, ternyata yang kita kerjakan, ternyata guru rasanya, bagus. Masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan seterusnya, ya akhirnya tertariknya itu sudah semakin dalam. Dan pada akhirnya masuk dunia perguruan tinggi, masuk SMA dulu, SMA ya. Ya saya rasa tidak mengalami kendala waktu SMA. Itu deh, kembali. Nah, karena begini, kalau di dalam diri itu kan sudah ada bakat itu memang. Tanpa disuruh juga pasti kita melakukan sesuatu dalam matematika itu. Gitu. Jadi di situ letak perbedaan kalau orang yang karena punya bakat dengan orang yang karena sekedar karena ada tuntutan harus belajar. Gitu. Jadi bakat itu melahirkan orang itu berbuat tanpa disuruh. Semacam ada dorongan gitu, ada dorongan ada motivasi untuk motivasi. Ya, gitu. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Kemudian di samping itu motivasi dari luar, ya, motivasi orang tua, motivasi guru. Tapi yang paling penting tadi ada kemauan itu, karena kemauan itu bisa melakukan sesuatu itu tanpa disuruh. Gitu. Ya, saya kira kemauan itu akan semakin kuat dan semakin tumbuh. Sesuai dengan metode atau teknik pembelajaran yang dipilih oleh guru berdasarkan karakter siswa. Guru yang ngajar kemudian koneksikan dengan bakat kita. Gitu. Saya rasa itu pasti nyambung dia. Gitu. Karena kalau tidak ada koneksi itu juga, biar mengajar juga yang bagus, tapi kalau di sini ya, tidak terima pasti tidak klop juga. Begitu. Itulah jadi guru itu adalah kurikulum hidup. Ya, kurikulum hidup ya. Kurikulum hidup. Karena dia bisa mengubah apa saja di situasi tertentu. Ya, gitu. Sehingga ada niat untuk belajar dan juga semakin tertarik untuk mencari tahu apa yang belum diketahui. Ya, sejak macam sekarang banyak pendekatan baru yang inovasi. Tetap ujung-ujungnya itu gurunya itu mau menggunakan itu tidak, gitu dong, gitu.
banyak pendekatan kurikulum juga semakin berubah. Tapi kalau gurunya itu tidak mau melakukan itu, saya rasa semuanya pasti buyar. Jadi kuncinya guru juga itu menentukan gitu. Kali tadi guru itu kan kurikulum gitu. Gitu. Sampai contoh begini ya sih, macam standar isi pendidikan untuk matematika kelas dasar dan menengah. Jadi ada beberapa tuntutan di situ yang harus dikuasai siswa, yang harus ditanamkan dalam diri siswa. Pertama itu kan pemahaman konsep. Itu yang pertama. Yang kedua itu komunikasi matematis. Yang ketiga itu kemampuan berpikir kritis. Sudah itu kemampuan koneksi matematis, kemudian disposisi matematis dan pemecah masalah. Jadi hal-hal itulah sebenarnya harus ditanamkan ke dalam diri siswa. Gitu.